Perkenalkan, nama saya Sari Madani Ramputi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan keadaan geografis benua Eropa yang dilihat secara historis, dilihat dari invasi-invasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang berasal dari benua Eropa. Pada abad kuno, dimulai dari ekspansi yang dilakukan pada masa peradaban Yunani kuno. Pada masa peradaban Yunani kuno, Yunani memiliki tanah yang bergunung-gunung yang kurang subur, sehingga masyarakatnya, yaitu para petani, meninggalkan negerinya dan mendirikan daerah koloni di sekitar Yunani. Para petani yang melakukan koloni tersebut disebut sebagai kolonus. Daerah koloni Yunani adalah Italia Selatan, Asia Kecil atau Turki, Palestina, dan Mesir. Pada tahun 431 sebelum Masehi, terdapat perang antar polis di Yunani, yaitu antara Athena dan Sparta, yang dikenal juga sebagai Perang Peloponnesos. Perang ini melemahkan Yunani sehingga terdapat ancaman dari bangsa lain, seperti Persia dan Makedonia. Darius I dari Persia melancarkan invasinya ke Yunani. Namun Alexander Agung dari Makedonia juga ingin menaklukkan Yunani, sehingga ia menyerang kekuasaan Persia. Ia terkenal sebagai raja yang sering melakukan ekspansi wilayah dan menamakan wilayah-wilayah taklukannya dengan nama Alexandria. Selama masa kekuasaannya sebagai raja, Alexander Agung telah menaklukkan Persia, Mesir, dan lain-lain. Selanjutnya, bangsa Eropa pada masa peradaban Romawi kuno juga melakukan ekspansi wilayah. Romawi terletak di Laut Mediterania, di semenanjung Apenina atau sekarang yang dikenal sebagai Italia. Awal berdirinya, Romawi berbentuk sebagai kerajaan atau monarki, tetapi pada tahun 500 sebelum Masehi, Romawi mengganti sistem pemerintahan menjadi republik. Namun pada akhirnya, sistem pemerintahan ini berganti lagi menjadi kekaisaran. Kaisar pertama dari Kekaisaran Romawi adalah Octavianus. Octavianus adalah peletak dasar Kekaisaran Romawi. Wilayah kekuasaannya mencapai Afrika Utara, Asia Barat, hingga sebagian besar Eropa. Kekaisaran Romawi mencapai ukuran terbesarnya di bawah pemerintahan Trajan pada tahun 117 Masehi. Selanjutnya pada masa Kaisar Declidianus tahun 283 Masehi, ia membagi Romawi menjadi dua, yaitu Romawi Timur dan Romawi Barat. Wilayah Romawi Timur meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Armenia, dan Mesir. Ibu kotanya berada di Konstantinopel, sedangkan Romawi Barat berakhir pada tahun 476 Masehi. Romawi di bawah Heraklius, kekuasaannya mencapai Eropa, Asia, dan Afrika. Romawi dapat bertahan sampai tahun 1453 Hijriah, namun kemudian dikuasai oleh Turki seiring dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selanjutnya, Eropa memasuki masa kegelapan. Peradaban di Eropa perlahan meninggalkan masa kegelapan tersebut setelah memasuki masa Renaissance. Ilmu pengetahuan berkembang mendorong bangsa-bangsa barat untuk menjelajahi bumi. Terdapat beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa barat untuk mencari sumber lain penghasil rempah-rempah. Hal ini mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Selanjutnya, ekspansi wilayah oleh bangsa barat dilakukan melalui penjajahan. Secara umum, terdapat 5 bangsa Eropa yang paling luas wilayah jajahannya, yaitu Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Prancis. Jadi di video ini hanya membahas penjajahan yang dilakukan oleh kelima bangsa tersebut. Penjelajahan bangsa Spanyol. Selain Filipina, selama penjelajahan yang dilakukan bangsa Spanyol, Spanyol telah mengkoloni sebagian besar Amerika, meliputi Meksiko, Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela. Spanyol mengeksploitasi kekayaan alam mereka seperti perak, emas, tembakau, dan gula
untuk mendukung keuangan Perang Spanyol. Penjelajahan bangsa Portugis. Portugis diketahui melakukan penjelajahan hingga ke Ternate, Indonesia. Kehadiran Portugis di Ternate tidak hanya melakukan aktivitas perdagangan dengan penduduk lokal, namun juga menguasainya dan sekaligus menyebarkan agama Kristen sesuai dengan semboyan Gold, Glory, dan Gospel atau semboyan Vitória, Fortaleza, dan Igreja yang dapat diartikan sebagai perdagangan, penguasaan militer, dan penginjilan yang dibawa Portugis dalam ekspedisinya. Selain Ternate, selama penjelajahan yang dilakukan bangsa Portugis, wilayah yang menjadi jajahan bangsa Portugis adalah Brazil, Maluku, India, Timor Leste, Macau, Tanjung Verde, Guinea Portugis, Sao Tome dan Principe, Angola, dan Mozambik. Penjelajahan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Australia dibawa oleh Kapten Arthur Phillip pada tahun 1788 untuk membawa ratusan narapidana dari negaranya ke sebuah daerah baru. Dipilihlah Australia yang mereka anggap wilayah tak bertuan. Lambat laun terbentuk koloni seperti New South Wales, Tasmania, Australia Barat, Australia Selatan, Victoria, dan Queensland. Sedangkan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki koloni di India dan terus mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Namun, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya di Indonesia, seperti Belanda. Sepanjang Perang Dunia Pertama, ada beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh kuasa bersekutu yang terdapat rancangan terhadap pembagian wilayah yang berada di bawah kepemimpinan dinasti Utsmani di wilayah Asia Barat. Pihak Inggris meminta bantuan rakyat yang tinggal di Arab untuk menggulingkan kekaisaran Turki Utsmani. Dan sebagai imbalannya, pihak Inggris akan membantu pendirian negara Arab yang independen, termasuk Palestina. Setelah berhasil menggulingkan kerajaan Turki, hingga akhirnya Inggris mengambil alih wilayah kekuasaan kerajaan tersebut selama berlangsungnya Perang Dunia Pertama. Namun, ternyata pihak Inggris juga membuat perjanjian lain yang bertentangan dengan korespondensi tersembunyi yang sebelumnya telah dilakukan. Menteri Luar Negeri Inggris saat itu menyusun sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Balfour, yang isinya mengemukakan bahwa pemerintah Inggris mendukung terciptanya A Jewish National Home in Palestine. Hal ini mendorong terjadinya konflik antara pihak Palestina Arab dengan pihak British Mandate dan juga Palestina Arab dengan pihak Yahudi. Seiring dengan terjadinya Perang Dunia II, pergolakan yang terjadi antara pihak-pihak tersebut akhirnya membuat Inggris melepaskan mandatnya atas wilayah Palestina. Namun pada akhirnya, setelah Inggris melepaskan mandatnya atas Palestina, konflik antara Palestina dan Israel atau pihak Yahudi atas perebutan tanah tersebut masih terjadi hingga sekarang. Penjelajahan bangsa Belanda. Kedatangan Belanda menuju Indonesia dimulai pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman menyusuri ujung selatan Afrika. Belanda tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten, melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda kemudian melakukan monopoli rempah-rempah. Belanda merupakan bangsa barat yang paling lama menjajah Indonesia. Para penjelajah asal Belanda juga turut menancapkan kakinya di Australia yang memulai pelayaran sejak tahun 1606. Bersama awak kapalnya, William James berhasil singgah di wilayah Teluk Carpentaria yang kemudian disusul oleh Abel Tasman yang sempat tinggal di wilayah Tasmania bagian barat dan mengklaim teritori tersebut untuk negaranya dengan diberi nama Van Diemen's Land. Selain itu, Belanda juga pernah mengkoloni beberapa wilayah di dunia, seperti Belgia, Ghana,
Brazil, Guyana, Luxembourg, Mauritius, Sri Lanka, Suriname, dan Taiwan. Penjelajahan bangsa Prancis. Pada awal kedatangannya, Prancis mengklaim bahwa ingin membebaskan Aljazair dari kekuasaan Utsmani. Namun, Prancis memiliki maksud tersembunyi khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan imperialisme. Ketika Prancis melakukan intervensi militer ke Aljazair pada tahun 1830, Maroko mulai jatuh ke tangan Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1909, bisa dikatakan sebagai tahun-tahun di mana kekuatan Prancis di Maroko mulai menguat. Prancis kemudian mengumumkan kekuasaannya di Maroko dari Chaouia, Casablanca, dan wilayah Oujda. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara yang dulunya berada di bawah kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat kemudian berjuang untuk melawan, sehingga dekolonisasi mulai menjangkiti negara-negara jajahan, khususnya di wilayah Asia dan Afrika. Namun, tidak semua serta-merta berhasil menuntut kemerdekaannya. Ada juga beberapa negara yang masih menginginkan keterikatan dengan negara koloninya, baik keterikatan secara politik maupun ekonomi, yaitu berupa bantuan luar negeri. Contohnya adalah negara di Pasifik Barat Daya. Setelah melepaskan Vanuatu, Prancis masih memiliki beberapa wilayah kekuasaan di Pasifik Selatan. Wilayah tersebut adalah Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, serta Wallis dan Futuna. Saya Wareski Dardo Tagalung akan melanjutkan materi yaitu demografis Eropa. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Demografis Eropa. Kita masuk ke yang pertama itu pada late antiquity pada 400 sampai 600 Masehi, yaitu penurunan populasi. Di zaman purba akhir, kita lihat berbagai indikator peradaban Romawi mulai menurun, termasuk urbanisasi, perdagangan literasi, dan jumlah penduduknya. Kemudian pada abad pertengahan awal atau sekitar 600 sampai 1000 tahun, yaitu di mana tingkatan ini ada stabil pada tingkatan rendah dengan pertumbuhan yang terputus-putus. Di awal abad pertengahan, kita lihat pertumbuhan penduduk yang relatif kecil dengan urbanisasi di bawah puncak Romawi yang mencerminkan tingkat teknologi yang rendah, terbatas perdagangan, dan dislokasi politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya pada abad pertengahan tinggi sekitar tahun 1000 sampai 1250, yaitu di mana di sini ada ledakan populasi dan ekspansi. Secara keseluruhan, populasi Eropa diperkirakan telah mencapai puncaknya sebanyak 75 juta jiwa. Pada abad pertengahan akhir, di mana adalah stabil atau naiknya sesekali pada level tertinggi dengan penurunan pada tahun 1315 sampai 1317 di Inggris. Di mana pada abad ke-14 batas-batas penanaman menetap tidak lagi meluas dan kolonialisasi internal akan segera berakhir, tetapi tingkat populasi tetap tinggi. Itulah tadi hasil dari demografis Eropa. Masa prasejarah di Eropa. Pertama kali dikemukakan oleh C.J. Thomson dari Denmark pada tahun 1836. Periode yang beliau kemukakan ada 3. Yang pertama ada zaman batu. Nah, zaman batu ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu baru Neolitikum. Kemudian ada zaman perunggu dan zaman besi. Zaman batu tua, adapun ciri budayanya nomaden dan food gathering. Sisa-sisa peninggalannya berupa peralatan, lukisan gua di Spanyol gambar bison, lukisan gua di Prancis gambar kuda. Zaman batu tengah.
berlangsung sekitar 10.000 sampai 6.000 sebelum Masehi, sudah hidup menetap dan tinggal di suatu tempat. Di beberapa tempat di Eropa seperti di Prancis, Portugal, dan di Denmark ditemukan adanya tumpukan sampah. Zaman Batu Muda sudah mengenal sistem pertanian dan peternakan, sudah mengenal adanya sistem masyarakat dan agama yang pada saat itu adanya kepercayaan terhadap matahari, kemajuan pada bidang teknologi, dan peradaban di Eropa yang paling terkenal adalah peradaban Minoa dan Mykenae. Manusia purba di Eropa. Yang pertama ada Homo neanderthal. Diperkirakan hidup sekitar 6.000 sampai 350.000 tahun yang lalu. Homo ini ditemukan di Eropa Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Nama Neanderthal sendiri diambil dari tempat penemuannya, yaitu lembah Neanderthal yang berada di Jerman. Adapun ciri-cirinya dapat dilihat sebagai berikut. Manusia purba yang kedua adalah Homo heidelbergensis. Ditemukan pada 1907 di Jerman dekat Heidelberg. Hidup antara 500.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Yang ketiga ada Homo cro-magnon. Ciri fisiknya tengkoraknya tinggi dengan atap dan belakang tengkorak yang bundar. Volume otak sekitar 1400 cc. Tonjolan tulang kening telah hilang, dahinya vertikal, mukanya datar tanpa penonjolan di bagian mulut, ukuran rahang dan giginya sebagai alat pengunyah telah menyusut serta dagunya tampak nyata, ukuran tubuhnya rata-rata 165 cm. Sudah mengenal cara hidup berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Yang keempat ada Homo erectus. Muncul di Eropa sekitar 400 sampai 500.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya, kakinya panjang, dahinya mendatar, keningnya menonjol, bagian mulutnya menjorok ke depan, memiliki tinggi badan sekitar 1,30 meter sampai 2,10 meter. Yang terakhir ada Homo sapiens. Manusia cerdas ini sudah bertahan hidup dengan cara berburu dan bercocok tanam. Mereka juga sudah menetap. Adapun ciri-cirinya, mampu berdiri dan berjalan tegak, volume otak 1650 cc, bentuk mukanya datar, lebar dan akar hidungnya lebar, bagian mulut sedikit menonjol, mempunyai tinggi tubuh 1,30 meter sampai 2,10 meter, memiliki dagu, memiliki otot kunyah, gigi dan rahang yang menyusut.